Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Juan Alongleho dengan NIM F2212303. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu arsitek yang mana saya suka dari segi pendekatan desain dan juga prinsip-prinsip desain yang dia terapkan dalam bangunan atau proyeknya. Jadi, arsiteknya itu bernama Yoshihiro Sakamoto. Jadi Yoshihiro Sakamoto ini lahir pada tahun 1965 di Kanagawa, Jepang, dan dia menempuh pendidikan arsitektur di Tokyo Institute of Technology dan lulus pada tahun 1987. Terus pada tahun 1992 dia bersama pasangannya Momoyo Kaijima mendirikan biro arsitektur itu bernama Atelier Bowo. Dan ini adalah proyek-proyek atau bangunan yang sudah dibuat. Mungkin saya tidak bacakan satu-satu. Dan ini adalah salah satunya, yaitu House dan Atelier atau Atelier Bowo. Bangunan ini memiliki luas 109 meter persegi. Jadi lokasinya atau tapaknya itu berbentuk bendera yang dikelilingi oleh bangunan dan hanya terhubung ke jalan raya melalui jalur tanah yang sempit. Jadi bisa kita lihat pada gambar, bangunannya ini itu sangat terjepit atau terhimpit di antara bangunan-bangunan besar di Tokyo. Jadi untuk materialnya sendiri itu dinding luarnya dilapisi dengan aspal bertekstur butiran untuk menahan air atau biasa kita sebut sebagai bitumen. Jadi mereka bilang sungguh menyenangkan membayangkan bangunan itu sebagai batu besar yang berkeringat. Lanjut, jadi mereka memisahkan bagian rumah dan atelier. Jadi dua di atas itu adalah rumah atau rumah pribadi dari Yoshihiro Sakamoto bersama istrinya, dan dua lantai di bawah termasuk basement kecilnya itu adalah kantor atau atelier. Dan di sini kita bisa lihat pendekatannya itu dengan split level atau bermain elevasi lantainya. Terus mungkin saya langsung ke teorinya karena waktu sangat sedikit. Di sini salah satu teori atau buku yang dia buat itu ada behaviorologi. Jadi Yoshihiro Sakamoto menjelaskan bahwa arsitektur tidak hanya terdiri dari bentuk bangunan, tetapi juga dari hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Terus ada Made in Tokyo. Jadi konsep ini menjelaskan bagaimana berbagai fungsi kota dapat tercampur dalam satu bangunan atau infrastruktur di Tokyo. Seperti jalan tol, tempat parkir, restoran, hingga ruang publik sering berada dalam satu struktur yang sama. Terus ada Pet Architecture. Buku ini muncul itu karena dari pengamatan terhadap bangunan kecil yang tumbuh di lahan sempit kota seperti Tokyo. Terus ini ada prinsipnya yaitu Human Behavior and Space. Jadi Yoshihiro Sakamoto menjelaskan bahwa arsitektur terbentuk dari hubungan antara ruang dan perilaku manusia. Sekali lagi, bagaimana, jadi di sini intinya bagaimana manusia itu selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus ada Small Scale Architecture. Jadi arsitektur pendekatan skala kecil menjadi penting dalam merespon kota yang padat. Terus ada Adaptive Form. Jadi Yoshihiro Sakamoto ini mengatakan bahwa bentuk arsitektur berkembang dari kondisi tapak. Bisa kita lihat dari Atelier Bowo dan juga Mado Building itu sangat nampak sekali kalau bangunannya ini sangat menyesuaikan dengan kondisi tapak. Dan lagi-lagi tidak dipaksakan dengan atau mau bentuk yang bagaimana. Terus ada Hybrid Program. Jadi Yoshihiro Sakamoto menjelaskan satu bangunan dapat menampung berbagai fungsi sekaligus. Terus Urban Adaptation. Yoshihiro Sakamoto mencoba menyesuaikan diri dengan dinamika kota yang terus berubah. Jadi bagaimana bangunan itu dirancang agar dapat beradaptasi dengan kepadatan. Terus ada Vertical Spatial Organization. Keterbatasan lahan di kota mendorong penyusunan ruang secara vertikal. Jadi bisa kita lihat dari Atelier Bowo tadi itu ada permainan split level yang mana ini memanfaatkan atau menyusun ruang secara vertikal dengan baik. Terus ada social interaksi. Jadi Yoshihiro Sakamoto mengatakan arsitektur berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan manusia. Jadi bisa kita lihat di
bangunan yang tadi saya jelaskan itu ruangnya sangat terbuka, lantainya tidak ada dinding di antara celah split levelnya. Jadi bagaimana manusia atau orang ini selalu berhubungan atau bisa jadi sosial interaksi. Dan di sini ada teorinya yang saya sebutkan tadi. Ada behaviorologi, micro public space. Ini adalah uh, salah satu teorinya juga, tapi tidak dalam bentuk buku. Terus ada pet architecture, ada Made in Tokyo. Prinsipnya itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada human behavior and space, social interaksi, small scale architecture, adaptive form, hybrid program, urban adaptation, vertical spatial organization. Dan metodenya itu user behavior observation, contextual site adaptation, split level, atau vertical space. Dan terakhir fleksibilitas atau flexible urban space. Nah, jadi user behavior observation ini itu memahami pola aktivitas manusia untuk membentuk organisasi ruang yang sesuai dengan perilaku sehari-hari. Terus ada contextual site adaptation, jadi ini menyesuaikan bentuk dan konfigurasi bangunan dengan kondisi fisik serta lingkungan tapak. Terus ada split level vertical space, mengoptimalkan keterbatasan lahan melalui penyusunan ruang secara bertingkat. Terus ada fleksibilitas urban space, jadi sini menciptakan ruang yang terbuka dan adaptif agar bangunan dapat berinteraksi dengan kehidupan di kota. Jadi ini salah satu pengaplikasiannya. Jadi pada bangunan house dan atelier ini itu melakukan metode contextual site adaptation, dan ini ada beberapa prinsipnya. Jadi menyesuaikan bentuk dan konfigurasi bangunan dengan kondisi fisik serta lingkungan tapak. Jadi sangat tampak, bisa kita lihat di tapaknya tadi itu sangat menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada, dan juga split level vertical space, dan itu sangat jelas. Di sini ada permainan tangga yang terus berulang dan memanfaatkan ruang secara vertikal untuk mengatasi kepadatan bangunan di kota. Nah, di sini juga bisa kita lihat di bagian luarnya itu menyesuaikan bentuk dan konfigurasi bangunan. Dan juga di ini ada di paling atas, yaitu bagaimana dia menyesuaikan dengan, sekali lagi, bagaimana dia menyesuaikan dengan kondisi tapak yang ada. Jadi kesimpulannya, bagi Yoshiro Sakamoto, arsitektur tidak hanya dipahami sebagai bentuk bangunan, tetapi sebagai bagian dari hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan kota. Mungkin waktunya terbatas, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.